Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1631 sampai bab 1635. Tidak heran selama periode ini begitu sepi. Saya hanya ingin tahu, bisakah orang-orang ini menanggungnya ketika perjanjian para dewa dilanggar? Itu ternyata itu kendali manusia. Sebuah pertanyaan di benak semua orang terpecahkan. Pria berjaket itu mengangguk. Ya, benar. Kami mengaturnya. Kami segera menghubungi para ahli utama dan meminta mereka untuk diam. Tunggu saja pembentukan pasukan aliansi. Daxia juga sangat waspada. Benar sekali. Mengatakan bahwa mereka secara aktif mempersiapkan perang, tapi bisakah mereka berpikir bahwa kita adalah tentara aliansi prajurit? Bisakah mereka menghentikannya? Hahaha, saya bersedia bergabung dengan tentara aliansi. Saya juga bersedia. Semua orang tertawa. Semua orang bergabung dengan tentara aliansi. Semua orang sudah menantikan adegan mengukir Daxia. Menurut mereka, Daxia pasti akan kalah. Daxia adalah musuh seluruh dunia. Seluruh dunia adalah musuh. Bagaimana cara melawannya? Adegan seperti adegan di mana seorang pria berjaket merekrut pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk bergabung dengan pasukan aliansi dapat dilihat di seluruh dunia. Mereka benar-benar mengumpulkan orang-orang terkuat dari seluruh dunia untuk menghadapi Daxia. Pasukan aliansi sedang dibentuk. Krisis Daxia datang dengan tenang. Hal terpenting di Daxia adalah masalah internal dan eksternal. Belum lagi masalah eksternal, masalah internalnya adalah di antara kekuatan tertinggi di Daxia. Tidak satu pun dari mereka yang berafiliasi dengan pengawal Yanlong. Berbeda dengan masyarakat biasa, mereka tidak memiliki rasa memiliki terhadap negara. Di mata mereka, mereka hanya tinggal di tanah Daxia, tapi bukan milik Daxia. Mereka memiliki kebebasan mutlak. Jangan pernah mematuhi penjaga Yanlong. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memiliki berbagai ide lain dan dapat mengancam Daxia kapan saja. Cara terbaik bagi mereka untuk bekerja sama dengan kekuatan tertinggi adalah dengan keluarga Raja Medis. Kerjasama tersebut diperoleh dengan harga yang mahal. Jadi Daxia akan sangat sulit di masa depan. Untungnya, Yanlong Wei secara aktif mempersiapkannya. Diperlukan beberapa waktu untuk membentuk pasukan aliansi, yang juga memberi Yanlong Wei cukup waktu untuk bersiap. Namun, Yanlong Wei masih tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia akan begitu sepi. Ini ternyata menjadi kejutan besar bagi Daxia. Ye Junlin tidak bermalas-malasan di rumah dan terus mempraktikkan apa yang diajarkan gurunya kepadanya. Jalannya masih panjang, dia masih bisa menjadi lebih kuat. Segera, 7 hari telah habis. Ye Junlin langsung pergi ke kota Wushuang. Ketika Li Ziran dan Zhou Nanyan melihat mereka, mereka berdua penasaran. Mengapa kamu ada di sini? Tidak apa-apa. Saya akan datang mencari Jiang Haoze dan yang lainnya. Ye Junlin langsung pergi mencari Jiang Haoze. Apakah kamu gila? Li Ziran memahami karakter Ye Junlin dan tahu bahwa dia akan menimbulkan masalah. Namun pada akhirnya, Ye Junlin mengambil langkah lebih cepat dan menemukan Jiang Haoze dan yang lainnya. Beberapa orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Ye Junlin bertanya. Kata-kata apa? Tentu saja kami tidak ingat. Jiang Haoze dan yang lainnya tertawa. Memang benar mereka sudah lama lupa. Dia sama sekali tidak menganggap serius peringatan Ye Junlin. Kubilang aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk mengakui kesalahanmu dan melakukan koreksi. Sekarang tenggat waktunya sudah habis. Ye Junlin mengingatkan. Jiang Haoze menepuk keningnya dan tertawa. Ya, saya ingat. Jika kita tidak mengakui kesalahan kita harus menanggung akibatnya, kan? Hahaha. Beberapa orang memandang Ye Junlin dan berkata dengan provokatif sambil tersenyum, apa konsekuensinya? Kami ingin melihatnya. Anda akan mengetahuinya jika Anda mengikuti saya.
Ye Junlin berbalik dan pergi. Hahaha, oke, sesuai keinginanku. Beberapa orang langsung menyusul. Mereka tidak berani mengambil tindakan di kota Wushuang. Tapi setelah meninggalkan kota Wushuang, tidak peduli bagaimana mereka berurusan dengan Ye Junlin, itu akan baik-baik saja. Awalnya, mereka masih berusaha mencari alasan untuk membawa Ye Junlin ke tempat terpencil dan memberinya pelajaran. Hasilnya, itu diantar ke pintu saya. Ada senyuman gila di wajah beberapa orang. Memang ada orang bodoh di dunia ini. Li Ziran dan Zhou Nanian datang untuk mencoba mencegahnya. Ini masalah di antara kita, jangan ikut campur. Lagi pula, dialah yang datang kepada kita dan memprovokasi kita. Jiang Haoze memelototi Li Ziran, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mencari penguasa kota? Li Ziran memotong kakinya, tampak khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa, tidak peduli apa kata Ye Junlin. Dia tetap ayah Junjun. Jiang Haoze dan yang lainnya bijaksana dan tidak berani melakukan apapun pada Ye Junlin, saran seseorang. Zhou Nanian mengangguk, itu benar. Bahkan penguasa kota tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka masing-masing, apalagi orang-orang ini, kakak ipar, sebaiknya Anda tidak terlibat, mudah untuk memperburuk keadaan. Orang di sebelahnya berkata, ya. Terlebih lagi, ini adalah masalah Ye Junlin yang tidak masuk akal, dia jelas-jelas orang yang membocorkan informasi ke Sekte Dewa Hitam. Jadi pasti merekalah yang melakukannya. Menurutku itu bagus untuk dilakukan. Beri dia pelajaran. Li Ziran menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, Ye Junlin, kamu tidak pernah jangan dengarkan aku, masalah ini sudah lama berlalu. Kamu harus bertahan dan menanggung akibatnya sendiri. Mengetahui bahwa Ye Junlin paling banyak akan diberi pelajaran, Li Ziran merasa lega. Menurutnya, masalah ini seharusnya memberi pelajaran pada Ye Junlin. Siapa yang menyuruh Ye Junlin keras kepala? Ye Junlin membawa Jiang Haoze dan 4 orang lainnya ke pegunungan dalam dekat kota Wushuang. Tempat ini dekat dengan kawasan terlarang kota Wushuang, yaitu di dekat pemakaman tempat penguasa kota tua dan lainnya dimakamkan. Jiang Haoze memperhatikan lingkungan dan berkata sambil tersenyum, Ye Junlin adalah tempat terpencil. Tidak ada yang bisa mengetahui jika kamu mati. Hahaha. Beberapa orang lainnya tertawa. Apakah mereka sudah mendiskusikan cara menghadapi Ye Junlin? Terbunuh, atau menghajarnya hingga babak belur? Begitu berada di luar, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak peduli apa hasilnya. Jika penguasa kota mengetahuinya, dia hanya akan memarahi mereka beberapa kali dan tidak akan ada hukuman yang berarti. Lagi pula, yang penting adalah Junjun, bukan Ye Junlin. Mungkin penguasa kota dan yang lainnya juga membenci Ye Junlin dan ingin menyingkirkannya karena wajah Junjun. Beberapa orang menoleh dan menatap Ye Junlin seolah-olah mereka adalah mangsa. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, aku akan mengampunimu. Ye Junlin berbalik dan melihat ke beberapa orang. Semua orang saling memandang, rasanya seperti mendengar lelucon. Bukankah Ye Junlin sendiri masih memahami situasinya saat ini? Andalah yang berada dalam bahaya, bukan kita. Lalu mereka semua tertawa dan berkata, bukankah kamu bilang kamu harus menanggung akibatnya? Kami ingin melihat apa konsekuensinya. Semua orang memandang Ye Junlin seperti orang bodoh. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan konsekuensi apa yang dapat ditimbulkan oleh orang biasa terhadap mereka. Terlebih lagi, mereka berempat adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jiang Haoze sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di surga ketiga. Apa yang harus Ye Junlin ajarkan padanya? Oke, kamu yang meminta ini. Ye Junlin memberinya kesempatan lagi dan lagi. Mereka tidak menghargainya. Ayo, apakah kamu ingin memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Yu Dehao, murid keempat Fu Qiufeng, bahkan dengan sengaja mengangkat wajahnya. Dia adalah pria yang sangat kuat, tubuhnya sekeras baja dan peluru tidak dapat menembusnya. Ketika orang biasa memukul, dia hanya akan terluka. Boom, namun, detik berikutnya,
ledakan suara meledak. Kekuatan luar biasa yang menjungkirbalikkan Gunung Tai datang dengan sangat besar. Bang, Yu Dehao menderita pukulan berat dan pingsan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Boom, setelah mendarat, Yu Dehao langsung membuat lubang yang dalam. Retak-retak, kekuatan menyebar, menghancurkan semua pohon lebat di sekitarnya. Tercengang, benar-benar tercengang, Jiang Haoze dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bisakah kamu mengalahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti ini dengan satu pukulan? Ini, dia sama sekali bukan orang biasa. Dia, Jiang Haoze hendak mengingatkan. Ye Junlin tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di hadapannya setelah berjalan puluhan meter. Bang, sebuah pukulan datang, dan warna hitam dengan cepat membesar dan menutupi retina. Jiang Haoze bahkan tidak sempat bereaksi. Puff. Wajahnya terdistorsi oleh pukulan itu. Darah muncrat dari mulut. Bang, bang, bang. Selanjutnya, tinju Ye Junlin mengenai Jiang Haoze dengan kecepatan senapan mesin. Tubuh Jiang Haoze hancur dan berubah bentuk, tapi kekuatan tingkat ketiga tertingginya sebenarnya tidak dapat digunakan sama sekali. Dia ditekan dan dipukuli oleh orang biasa. Puff. Ye Junlin berhenti hanya ketika Jiang Haoze dipukuli sampai mati. Bang bang bang, dia menyapa dua orang lainnya dengan tinjunya. Dua pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat menggunakan kekuatan mereka dan hanya bisa menyaksikan Ye Junlin mengalahkan mereka. Menghancurkan, pemimpin generasi muda di kota Wushuang dijepit ke tanah dan dipukul oleh Ye Junlin. Tidak ada cara untuk melawan kamu. Kamu adalah tingkat tertinggi 6, surga ke-6. Jiang Haoze tergagap dengan bibir gemetar. Dia menatap Ye Junlin dengan mata penuh ketakutan. Dilihat dari momentum dan kekuatan Ye Junlin barusan, dia jauh melampaui tuan mereka Fu Qiufeng. Maka Ye Junlin pasti orang yang kuat di tingkat ke-6 dari tingkat tertinggi. Setidaknya dalam penilaiannya, Ye Junlin berada di level ini. Faktanya, Ye Junlin sendiri bahkan tidak tahu seberapa kuat dia, tapi dia bisa menyalahgunakan prajurit tingkat 6 tertinggi sesuka hati. Apa, surga ke-6 tingkat tertinggi? Tiga lainnya begitu ketakutan hingga mereka hampir kencing. Ini terlalu menakutkan, tidak tiba-tiba mata Jiang Haoze berkilat dan bola matanya hampir terbang. Junjun diselamatkan oleh Ye Junlin, dialah yang menghancurkan Sekte Dewa Hitam. Ternyata semua yang dia katakan itu benar. Kalau tidak, bagaimana dia tahu bahwa merekalah yang membocorkan rahasianya? Sekarang sepertinya dia mempelajarinya dari pemimpin Sekte Dewa Hitam. Benar-benar omong kosong Tuan Kota Tua, bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan orang jika kamu belum muncul? Kebenarannya terungkap, ternyata dialah yang menghancurkan Sekte Dewa Hitam. Pantas saja dia mengatakan sebelumnya bahwa kota Wushuang tidak memenuhi syarat untuk membimbing putrinya. Ternyata dia benar-benar tidak mumpuni. Dia juga mengatakan bahwa jika putrinya dianiaya, dia akan menghancurkan kota Wushuang. Semua orang mengira itu hanya lelucon. Saya tidak menyangka itu benar. Jika dia mau, dia bisa meratakan kota Wushuang kapan saja. Puff, puff, memikirkan hal ini, semua orang semakin muntah darah. Eksistensi macam apa yang mereka sakiti, yang paling penting adalah, dia tidak terikat oleh perjanjian para dewa sebelumnya. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi kamu harus pergi dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Kalau tidak, aku akan benar-benar membunuh orang. Sekte Dewa Hitam adalah contohnya. Kata Ye Junlin, mengapa Anda tidak setuju? Keempat orang itu segera kembali ke kota Wushuang. Mereka kembali, lihat, mereka kembali, teriak seseorang. Li Ziran yang cemas dan yang lainnya segera datang. Apa ini? Ketika mereka melihat empat orang berlumuran darah dan terlihat sangat malu, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa mereka dipukuli? Setiap orang yang hadir memiliki mata yang luar biasa. Secara logika, Ye Junlin lah yang dipukuli. Tidak peduli apapun, itu dia. Namun sebaliknya, Jiang Haoze dan lainnya lah yang terluka.
Ini sangat membingungkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Di mana Ye Junlin? Li Ziran langsung bertanya, entah sesuatu terjadi pada Ye Junlin. Entah Ye Junlin bukanlah orang biasa. Ketika saya mengira Ye Junlin bukan orang biasa, dia bisa memukuli orang-orang ini dengan kejam. Ekspresi Li Ziran berubah drastis. Jiang Haoze dan yang lainnya mengabaikannya dan langsung pergi ke Fu Qiufeng. Segera, Fu Qiufeng mengumpulkan semua orang di kota Wushuang di sebuah alun-alun. Jiang Haoze memintanya melakukan ini. Fu Qiufeng juga bingung apa yang akan mereka lakukan. Katakan padaku, ada apa denganmu? Fu Qiufeng tampak bingung. Jiang Haoze dan 4 orang lainnya tiba-tiba berlutut. Jiang Haoze menangis dan berkata, Guru, kami salah, faktanya, kami menyembunyikan sesuatu dari Anda dan kota Wushuang. Semua orang terkejut dan gempar. Ada apa denganmu? Fu Qiufeng bertanya, Tuan, sebenarnya ayah Junjun benar, berita Junjun diungkapkan oleh kami, dan saya secara khusus memberitahu pemimpin Sekte Dewa Hitam. Jiang Haoze mengakui semuanya di depan umum, boom. Semua orang yang hadir merasa seperti disambar petir, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jadi apa yang Ye Junlin katakan itu benar, semua orang salah menyalahkan mereka. Terutama Li Ziran dan Zhou Nanyan, tubuh mereka gemetar. Ayah Junjun benar, kami iri pada Junjun. Jiang Haoze dan yang lainnya mengungkapkan semua pikiran mereka yang sebenarnya. Kamu telah sangat mengecewakanku? Kamu hampir menghancurkan masa depan kota Wushuang. Fu Qiufeng melambaikan tangannya dengan marah, dan energi yang menakutkan tersapu. Jiang Haoze dan yang lainnya tersingkir. Kalian berempat menyiksa sesama murid, dan aku tidak punya pilihan selain menghukummu. Kamu bisa dibebaskan dari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman hidup. Pertama, kamu akan dihukum disiksa di aula disiplin, dan kemudian kamu akan dihukum dalam pengasingan di gunung belakang selama 10 tahun tanpa mengambil satu langkah pun. Fu Qiufeng berkata dengan marah, terima kasih, Guru, karena tidak membunuh saya. Jiang Haoze dan yang lainnya segera bersujud. Mulai sekarang, jangan panggil aku Tuan, hubungan antara aku dan Tuan serta muridmu berakhir di sini. Saya nyatakan bahwa mulai sekarang, saya, Fu Qiufeng, hanya akan memiliki satu murid, Ye Wangjun. Bayangkan saja bahwa Jiang Haoze dan yang lainnya akan diculik. Saat mereka dijatuhkan, suara sesepuh agung terdengar. Tunggu sebentar. Penatua itu menghampiri beberapa orang dan bertanya, ada yang tidak beres, kamu tidak mengakuinya sebelumnya, dan kamu bahkan menuangkan air kotor ke Ye Junlin. Mengapa kamu tiba-tiba mengakuinya hari ini? Ya. Saya mendengar bahwa Anda baru saja berkencan dengan Ye Junlin. Ketika Anda kembali, hidung Anda memar dan wajah bengkak, dan bahkan mengakui masalah tersebut atas inisiatif Anda sendiri. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tetua ketiga. Juga dikatakan, begitu kedua tetua mengucapkan kata-kata ini, semua orang menoleh. Faktanya, semua orang juga bingung, terutama Li Ziran dan Zhou Nanyan. Mereka semua sangat ingin tahu apa yang terjadi saat mereka berkencan dengan Ye Junlin tadi. Mengapa Jiang Haoze dan yang lainnya mengalami perubahan seperti itu? Ini, Jiang Haoze dan yang lainnya tampak malu. Seolah-olah mereka tidak ingin mengingat kejadian tadi. Katakan padaku, katakan sejujurnya, segala sesuatu yang terjadi setelah kamu pergi bersama Ye Junlin tadi. Fu Qiufeng meraung, kami, Jiang Haoze mengerucutkan bibirnya. Li Ziran menatap mereka dari dekat, bernapas dengan cepat. Tuan Kota, ada apa? Tempat yang mereka tuju tadi berada di dekat makam Tuan Kota Lama. Sepertinya Tuan Kota Tua mengambil tindakan, dan segala sesuatu di sekitarnya rata. Pada saat ini, penjaga yang menjaga area terlarang datang berlari dan berteriak. Adegan pertempuran yang mengerikan digambarkan. Itu jelas ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 6 tertinggi. Fu Qiufeng mengerutkan kening. Apakah kamu akan mendekati makam penguasa kota tua? Jiang Haoze dan yang lainnya mengangguk.
sungguh lancang. Apakah kawasan terlarang Tuan Kota Tua juga merupakan tempat yang bisa Anda datangi? Teriak Fu Qiufeng. Saya mengerti. Pasti Tuan Kota Tua yang mengalahkan mereka seperti ini. Dan Tuan Kota Tualah yang meminta mereka mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan mereka. Tiba-tiba sesepuh agung berkata, semua orang merasa begitu. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah orang biasa, bagaimana mungkin bisa mengalahkan Jiang Haoze, yang berada di level ketiga dari level tertinggi, seperti ini. Mereka pasti ingin memberi pelajaran pada Ye Junlin, jadi penguasa Kota Tua mengambil tindakan. Kalau begitu aku punya pertanyaan, mengapa Ye Junlin begitu yakin mereka membocorkan berita itu, bagaimana dia tahu? Seseorang bertanya, bukankah ini sederhana, apa yang Ye Junlin lakukan sebelumnya, meskipun kekuatannya tidak ada, kecerdasannya jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Diperkirakan dia pergi ke Sekte Dewa Hitam setelah mengetahui bahwa Junjun ditangkap, baru kemudian melakukan Dewa Hitam nafas agama ilahi. Fu Qiufeng menjelaskan, ya, benar, Junjun memang memiliki pelacak di tubuhnya, dan itu dibuat oleh suamiku. Li Ziran mengangguk, saya mengerti. Ye Junlin ini bukan orang biasa, tapi dia harus berterima kasih kepada Tuan Kota Tua. Ya, pada akhirnya, Jiang Haoze dan yang lainnya mendapat hukuman mereka pantas mendapatkannya. Kota Wushuang benar-benar damai. Namun dunia sama sekali tidak damai. Diam-diam, tentara aliansi sedang merekrut pasukan. Tidak hanya itu, mereka mencari berbagai sumber di seluruh dunia. Semua sumber daya yang dapat meningkatkan efektivitas tempur termasuk di antara target mereka. Terutama beberapa senjata ampuh, mereka sudah lama mendambakannya. Di sebuah rumah bangsawan di suatu tempat di War Eagle Kingdom. Jefferson, apakah kamu benar-benar pergi ke Daxia? Beberapa orang memandang pria berambut perak dan bertanya. Yang mengejutkan, seluruh tubuh pria berambut perak itu terbuat dari mesin. Lengan mekanis, kaki mekanis, dan bahkan pesawat bersayap. Kuncinya adalah dia tidak ditutupi dengan cangkang mekanis, tetapi daging, darah, dan mesin menyatu. Bahkan jantung dan banyak organnya bersifat mekanis. Dia tampak seperti bukan manusia atau hantu, tapi ini membuatnya sangat kuat. Wajah dingin pria berambut perak itu penuh kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, saya menemukan bahwa ada sepotong besi meteorit di Museum Daxia Jiangbei, yang paling cocok untuk ditingkatkan. Tubuhku, jika aku mendapatkannya, kekuatanku akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Tetapi sang master secara khusus meminta untuk tidak mengganggu Daxia sekarang, agar tidak membuat ular itu waspada. Terlebih lagi, kamu akan mencuri sesuatu dan itu akan sangat berbahaya jika kamu ketahuan. Saran seseorang di sebelahnya, Jefferson berkata dengan marah, bah, apa itu mencuri? Aku baru saja akan mendapatkan sesuatu. Oke, musim panas akan menjadi milik kita cepat atau lambat, aku hanya mengambil barang-barangku terlebih dahulu. Bagaimana bisa disebut mencuri? Itu benar. Daxia akan segera dipecah. Pada saat itu, tanah, uang, sumber daya, dan wanita Daxia adalah milik kita semua. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Hehehehe. Beberapa orang tertawa. Segera, Jefferson berangkat ke Daxia. Tidak lama kemudian, seorang pria datang ke Manor. Pria berjaket itulah yang membentuk pasukan aliansi. Apa? Kakakku pergi ke Daxia. Bersambung.